Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan mulai dari Liga Norway ya. Fredrikstad menghadapi Sarpsborg. Terlihat di laga ini Fredrikstad dengan promosi 3-4-3, Sarpsborg dengan promosi 4-2-3-1. Dua pemain yang akan absen untuk kubu tim tamu Sarpsborg ya. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar nampaknya Sarpsborg bisa menahan tuan rumah Fredrikstad. Kemudian mungkin skor nampaknya tidak lebih dari 2 gol ya untuk laga Fredrikstad menghadapi Sarpsborg. Berikutnya saya membahas pertandingan Brann menghadapi Kristiansund. Terlihat di laga ini Brann dengan promosi 4-3-3, Kristiansund dengan promosi yang sama ya. Tuan rumah Brann ada dua pemain yang akan absen. Kristiansund di laga ini ada satu pemain saja. Klasemen sementara Brann peringkat 3, Kristiansund pada peringkat 8. Ini masih awal musim. Saya mengira di laga ini Brann nampaknya bisa meraih kemenangan di kandang. Kemudian mungkin skor akan ada 3 gol bahkan bisa lebih. Berikutnya saya membahas pertandingan Brann menghadapi Sandefjord. Lihat di laga ini Brine dengan formasi 4-4-2 ya, sedangkan kubu tim tamu 4-1-4-1 untuk tim Sandefjord. Ada satu pemain yang akan absen untuk tuan rumah Brine, sedangkan Sandefjord tidak ada pemain mereka mengalami cedera. Brine berada peringkat 13 dengan meraih 9 poin dari 8 laga, sedangkan Sandefjord peringkat 6. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Sandefjord akan mampu menahan tuan rumah Brine, bahkan bisa meraih kemenangan di laga ini. Berikutnya saya membahas pertandingan Haugesund menghadapi Bodo Glimt. Di laga ini Haugesund dengan formasi 5-4-1, Bodo Glimt di laga ini dengan formasi 4-3-3. Ada dua pemain akan absen untuk tuan rumah Haugesund, begitu juga dengan Bodo Glimt. Klasemen sementara Bodo Glimt peringkat 7 dengan meraih 13 poin dari 7 laga, sedangkan Haugesund pada peringkat 16 sementara dengan bersih poin dari 9 laga. Saya mengira di laga ini kemungkinan besar akan ada 3 gol bahkan bisa lebih untuk laga Haugesund menghadapi Bodo Glimt. Selanjutnya saya membahas pertandingan Rosenborg menghadapi KFUM Also di laga ini dengan formasi 4-3-3 untuk rumah Rosenborg. KFUM Also di laga ini dengan formasi 3-4-3 ya, dimana kedua tim sama-sama memiliki dua pemain yang akan absen. Klasemen sementara dari 10 laga Rosenborg berada peringkat 2 dengan meraih 21 poin, sedangkan KFUM Also berada peringkat 15. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar dari handicap cukup rendah. Saya mengira tidak akan lebih dari 3 gol ya untuk laga ini. KFUM Also bisa terjadi kurang dari 3 gol, kemudian bisa selisih bahkan bisa imbang ya. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan Molde menghadapi Viking. Terlihat di laga ini Molde dengan formasi 4-4-2, sedangkan Viking dengan formasi 4-5-1. Di mana tuan rumah Molde ada 4 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Viking di laga ini hanya 3 pemain saja. Klasemen sementara Viking peringkat 1 dari 11 laga mampu memperoleh 26 poin. Sedangkan Molde masih tertahan di peringkat 10 dengan meraih 11 poin dari 9 laga. Saya mengira di laga ini kemungkinan besar akan ada 3 gol bahkan bisa lebih. Nampaknya Viking bisa meraih kemenangan di kandang Molde. Kemudian saya pergi ke Liga Swedia. Di laga ini mempertemukan Brommapojk menghadapi Göteborg. Dan di laga ini ada 3 pemain akan absen untuk Brommapojk, sedangkan Göteborg di laga ini sekitar ada 6 pemain mereka yang masih mengalami cedera. Saya mengira di laga ini walaupun dari klasemen sementara masih cukup jauh, tetapi ini awal musim, bisa jadi akan banyak kejutan di laga ini. Oke, menurut versi saya sendiri di laga ini mungkin akan ada 3 gol ya, bahkan bisa lebih di laga ini. Selanjutnya saya membahas pertandingan bersama ada di Gardan. Terlihat di laga ini ya, ada satu pemain mereka yang akan absen. Dan juga Gardan di laga ini terlihat ada 5, 6, 7, 8, sekitar ada 8 pemain dari klasemen sementara. Amstad di laga ini peringkat 14 dan peluang mencetak gol di lebih baik. Kemungkinan besar di laga ini kurang akan 3 gol ya, maksimal akan ada 2 gol saja untuk laga Amstad menghadapi Deju Gardan. Masih di Liga Swedia, di laga ini saya membahas pertandingan Malmö menghadapi BK. Terlihat di laga ini Malmö sekitar ada 6 pemain mereka yang akan absen ya, sedangkan untuk kubu tim tamu itu adalah 9 pemain untuk BK. Klasemen sementara Malmö peringkat 5, BK berada peringkat 8. Oke, untuk laga ini mungkin akan banyak kejutan. Nampaknya Malmö tidaklah begitu mudah untuk bisa meraih kemenangan di kandang sama menghadapi BK ya. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan serius menghadapi AIK ya. Di laga ini terlihat serius ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan AIK di laga ini ada 5 pemain ya. Klasemen sementara AIK peringkat 3 dengan meraih 26 poin dari 12 laga, sedangkan untuk kubu tim tamu serius baru peringkat 15 kunci. Jadi untuk laga ini mungkin akan banyak kejutan ya. Saya mengira di laga ini tidak lebih dari 2 gol, maksimal akan ada 2 gol saja untuk laga serius menghadapi AIK. Kemudian memasuki di laga yang terakhir saya membahas pertandingan Mjällby menghadapi Värnamo. Mjällby ada 3 pemain mereka yang akan absen di laga ini dari klasemen sementara di awal musim ini. Di laga ke-12 Mjällby berada di puncak dengan meraih 27 poin yang sama dengan Hammarby ya.
Sedangkan Varnamo berada peringkat 16 juru kunci. Jadi untuk laga ini nampaknya Mencaburi akan mampu meraih kemenangan di kandang, mungkin hanya selisih 1 gol saja.